Kalau kita bicara mengenai lingkup ketahanan energi nasional yang merupakan bagian penting dari ketahanan nasional, maka peran perusahaan yang bergerak di sektor energi menjadi hal yang penting dan mendasar begitu. Karena perjalanan pertumbuhan ekonomi harus disupport oleh kesinambungan daya dukung energi. Oleh karena itu, peran dari perusahaan-perusahaan bergerak di support daya dukung untuk menjaga kesinambungan logistiknya energi, maka itu menjadi hal yang penting. Perusahaan kami awalnya banyak bergerak di tanker, dan salah satu yang kami delivered adalah solar maupun dulu kita sebut HST dan marine fuel oil begitu. Jadi kami banyak bekerja di sektor delivery BBM tersebut di sekitar Indonesia bagian barat begitu. Namun demikian saat ini kami lebih banyak bekerja di upstreamnya, untuk mensupport kegiatan upstream, di eksplorasi maupun productionnya begitu. Jadi saat ini operasi kami lebih banyak di upstream. Jadi kami ada satu tanker besar. Dulu kami ada beberapa kapal tanker ya, yang size-nya antara 7.000 sampai 12.000 deadweight. Nah, itu dalam konteks distribusi BBM di nasional pun itu yang kecil, belum perusahaan besar lah begitu. Namun demikian kami shifting di offshore support ya, untuk support kegiatan eksplorasi atau production oil and gas production di offshore. Nah, saat ini kita ada namanya FPSO, Floating Production Storage Offloading. Jadi FPSO ini dulu awalnya adalah kapal tanker yang dikonversi. Kapal tanker yang dikonversi menjadi FPSO. Kapal tanker ini besarnya lebih kurang sekitar 200-an meter ya. Jadi ya kalau kita lihat lapangan bola yang ada 2 kalinya lah begitu. Dan istilahnya dalam dunia tanker ini masuk size-nya masuk ke Suezmax lah, hampir 800.000 barrel capacity begitu. Kemudian dikonversi menjadi FPSO. Jadi di atasnya itu kita letakkan 8 modul produksi, baik itu terkait dengan gas dan minyak, dan dia akan station di satu titik koordinat di laut begitu, yang akan mengabsorb produksi minyak yang dari dalam bumi, dari sumber minyak di bawah laut, baik itu minyak dan gas. Kemudian untuk gasnya dia diproses untuk kemudian langsung deliver ke mainland yang ada di Pulau Jawa, dalam hal ini di Jawa Timur. Dan kemudian untuk yang minyaknya itu kita simpan di palka atau di stowage yang ada di atas kapal. Itu lebih kurang kapasitasnya 700.000 barrel tersebut gitu. Dan ini akan kemudian menjadi base untuk discharge ke kapal tanker yang akan merapat untuk di-deliver ke refinery begitu. Ya, jadi posisi FPSO ini menjadi hal yang strategis ya, menjadi proyek strategis nasional, karena ini akan langsung tercatat di APBN, tercatat di pencatatan produksi gas nasional, minyak dan gas nasional begitu. Jadi ini kami ada satu unit beroperasi di sana, dan kemudian ada beberapa unit kecil yang hanya untuk merawat sumur di wilayah Mahakam. Jadi kami ada 4 unit yang bekerja di Pertamina Hulu Mahakam, dan saat ini tentu mereka bertugas merawat kinerja sumur-sumur yang ada di wilayah Mahakam, karena Delta Mahakam itu dia punya kantong dia punya sumur minyaknya itu kantongnya kecil-kecil gitu, tidak kayak yang ada di Rokan ya, cekungannya besar. Kalau di Hulu Mahakam tuh relatif lebih kecil, tapi banyak begitu. Nah, oleh karena itu peran dari unit kami yang kerja di sana cukup strategis ya, dan itu bisa menjaga pencatatan produksi minyak nasional begitu, minyak dan gas nasional.
kami bekerja pada dua portofolio komoditi yang strategis ya, itu minyak bumi dan gas alam. Dan saat ini kalau yang FPSO tadi dia mengabsorb dua jenis produk langsung, minyak dan gas di reservoir yang sama, di sumur yang sama. Kemudian fasilitas yang ada di atas kapal hanya untuk meng-clean up sebagiannya, jadi tetap dia sifatnya crude, ya, crude oil, tetapi water content sama sulfurnya dia dihilangkan. Juga untuk gas juga dia dibersihkan terkait dengan kadar sulfur dan kadar airnya begitu. Dua jenis itulah yang kami cukup dominan. Nah, saat ini kerja yang kami lakukan di kerja panjang ya, karena untuk FPSO ini harus terkait dengan long term contract karena investasinya cukup besar dan dia terkait dengan kinerja produksi sumber minyak yang nggak boleh berhenti, even satu hari pun nggak boleh berhenti, dia harus terus berjalan begitu. Nah, ini akan tetap menjaga dan dia menampung untuk kemudian didistribusikan. Kalau yang gas didistribusikan langsung ke PLN di Pulau Jawa melalui posisi Jawa Timur. Kemudian kalau yang minyak dia akan ditarik discharge ke tanker-tanker yang akan membawa minyak crude oil tersebut ke refinery yang menjadi refinery baik itu Pertamina maupun yang ada di luar. Saat ini penting buat kita memahami bahwa ada pergeseran portofolio sumber minyak bumi yang ada di Indonesia. Saat ini akan bergeser banyak kepada wilayah Indonesia Timur dan itu berada dalam posisi di bawah laut, offshore. Nah, oleh karena itu diperlukan daya dukung yang sifatnya mampu menjaga proses produksi itu sampai ke refinery secara aman. Nah, di luar tanker, kita perlu juga yang disebut dengan unit-unit floating yang juga berasal dari tanker yang dikonversi menjadi floating unit yang bekerja untuk bisa menampung sementara sebelum itu produksi itu dikirim ke refinery. Nah, untuk itu perusahaan-perusahaan di Indonesia saat ini mulai bekerja ke konsepsi daya dukung offshore tersebut ya. Walaupun memang kita cukup tertinggal ya, dibanding dengan tetangga kita Malaysia yang sudah paling tidak mempunyai 5 bendera yang bekerja di offshore untuk production floating unit yang bekerja untuk mensupport sumber-sumber minyak yang di bawah laut ya. Nah, saat ini kami baru ada satu yang bekerja di Petronas di Petronas Field yang ada di Madura offshore. Mudah-mudahan ke depan kita akan bekerja lebih kuat lagi untuk bisa ada beberapa outcoming project untuk di offshore dari wilayah Indonesia ya, baik itu yang ada di Impex Marcella, kemudian ada di Malacca Strait, ada beberapa blok baru yang akan muncul, kemudian juga di Teluk Bintuni dan mungkin ada sebagian di wilayah Sumatera bagian barat ya, di ke arah laut Samudra Indonesia begitu. Nah, ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang tidak mudah karena dia bekerja dengan kedalaman laut dan tekanan yang tinggi. Mudah-mudahan Indonesia akan banyak melahirkan kualifikasi perusahaan yang mampu bekerja pada konteks tersebut dan juga bisa ikut tender di belahan dunia lainnya, di negara-negara lain. Menarik ya, kita juga memahami bahwa kualifikasi ke depan ya, Indonesia dia harus mulai memperkuat basis kemampuan teknologinya untuk bisa men-serve kebutuhan nasional terkait dengan daya dukung energi nasional. Kita punya cadangan gas salah satu yang terbesar di dunia dari mungkin 3 besar kali ya. Kemudian untuk minyak bumi mungkin kita agak tertinggal, sudah semakin berkurang. Tapi posisi offshore itu cukup tersedia, cukup menjanjikan lah begitu. Namun demikian,
kualifikasi dari perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia masih sangat sedikit yang punya kapasitas tersebut. Untuk itu mudah-mudahan ke depan kami sebagai anak bangsa Merah Putih bisa ikut serta terus bekerja dan tidak hanya membawa Merah Putih di Indonesia saja ya, seperti negara tetangga kita ya, mereka ada beberapa perusahaan yang bekerja di offshore untuk floating unit sektor. Mereka sudah punya portofolio di Brazil, di India, di Thailand, di beberapa di Middle East begitu, di beberapa perusahaan, di beberapa blok-blok besar dunia lainnya begitu. Mudah-mudahan Indonesia bisa ikut serta, dan ini mungkin menjadi PR besar pengambil kebijakan, ya. Karena sumber daya minyak ini, sumber daya energi ini dimaknai tidak hanya untuk mensupport kebutuhan tumbuh kembang atau mempertahankan pertumbuhan ekonomi kita, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah melahirkan para pemain-pemain besarnya untuk bisa bekerja di worldwide begitu. Ya. Jadi gunakan ini sebagai salah satu upaya untuk melahirkan banyak perusahaan-perusahaan nasional yang mampu bersaing di level internasional, dan dia bekerja pada sumber-sumber minyak atau blok-blok gas, minyak dan gas yang ada di seluruh dunia begitu. Ya, kita masih sangat tertinggal dibanding dengan negara-negara Malaysia. Mereka paling tidak sudah punya 5 bendera yang sudah bekerja di berbagai belahan dunia lainnya begitu. Nah, oleh karena itu kami sangat mengharapkan dan mendorong pemerintah kita manfaatkan momentum sumber daya minyak dan gas yang ada di offshore saat ini ke depan, ya, karena kita yang onshore sudah sangat berkurang, tetapi offshore-nya masih ada potensinya. Itu untuk juga melahirkan perusahaan-perusahaan yang punya kualifikasi mampu bersaing di worldwide, di international market begitu. Dan tentu turunannya kan banyak, karena teknologi yang akan diharapkan untuk bisa mengelola mitigasi risikonya saat ini sangat ya cukup tinggi kebutuhannya untuk level teknologinya. Oleh karena itu, maka mudah-mudahan pemerintah kita bisa punya kesadaran yang cukup kuat untuk bisa mendorong para pemain lokal untuk bisa go internasional, berkompetisi dengan berbagai pemain internasional lainnya, dan ini bisa menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi secara agregat menjadi lebih kuat, karena kita tidak menghitung GDP kita di lokal saja, tetapi dengan kemampuan kita bekerja di internasional begitu, insya Allah.